You're the pet. You're the pet. Kenapa tuh tadi tuh? Sampai digetok ya sama ikan Oscarnya. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Gurame Sabahnya tuh. Jangan-jangan dia mau jailin. Waduh. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku kedatangan paket isinya ikan predator. Wah, kira-kira ikan predator apa ya, guys? Ya udah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita buka sekarang ya. Kita buka si kreseknya. Nah, jadi isinya itu ikan predator, yaitu peacock bass, guys. Jadi ini rinciannya. Yang pertama ada peacock bass monoculus, kemudian ada peacock bass orinoco, dan peacock bass kelberry, guys. Jadi jujur aja, kalau aku yang membedakan agak sedikit bingung, guys, karena memang mirip-mirip ya. Nah, terus untuk kresek yang kedua, ini isinya ikan, mungkin aku spoiler aja ya. Jadi ini peacock bass juga, nih bentuknya nih. Jadi ini peacock bass orisingu. Wah, kamu baru denger kan? Jadi peacock bass orisingu ini salah satu jenis peacock bass juga, guys. Ini ukurannya sekitar 14 sampai 15 cm ya. Jadi lumayan besar. Oke, kita taruh di sini. Jadi ukurannya antara kresek yang satu dan yang kedua itu berbeda, guys. Jadi kalau kita gabungkan akan sangat berisiko. Nih, yang kecil ini ada 1, 2, 3, 4 ekor ya. Nah, kalau yang ini cuma 1 ekor, guys. Oh iya, di sini ada stiker iwak predator juga. Jadi, oh iya, belum aku kasih tahu ya. Jadi si ikan predatornya ini aku dapat dari @iwak predator, guys. Jadi kamu bisa cek di situ ya. Jadi iwak predator itu jualan ikan dengan kualitas yang terbaik, guys. Ikannya dirawat layaknya penghobi, guys. Jadi bukan semata-mata hanya mencari keuntungan doang. Seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi ikan peacock bass antara kantong 1 dan kantong 2 ini berbeda, guys. Jadi kita nggak bisa menaruh di tank yang sama. Oke, kita taruh di tanknya masing-masing ya, guys. Jadi pertama kita ambil di antara 2 kantong itu kita ambil yang ini dulu ya. Jadi ini si peacock bass orisingu. Kita taruh di tank ini. Wah, kayaknya sabi banget sih. Karena tempatnya luas ya. Terus belum terlalu banyak ya predator di sini. Jadi apa ya, cocok banget lah. Dan kalau masalah jail atau istilahnya apa ya, melukai nggak ada, guys. Jadi di sini aman-aman aja ya. Tuh, dari gerak-geriknya dia kayak nggak sabar gitu ya, pengen masuk ke tank baru, guys. Oke, tapi tetap harus ditunggu ya, karena kita sedang ngelakuin proses aklimatisasi. Nah, untuk 4 peacock bass ini ya, kita taruh di tempatnya ini, guys, ikan Oscar. Nah, kita taruh di sini kenapa? Karena ukurannya relatif sama ya, dan nggak ada yang galak juga. Tuh. Si 4 ikan peacock bassnya ini langsung bereaksi, guys. Tuh, dia kayak nyeruduk kantong ya. Ini bener-bener aku pertama kali lihat loh ya. Ketika kita aklimatisasi ikan ya, ikannya itu bener-bener kayak istilahnya apa ya, memberontak gitu ya. Jadi nggak salah deh kalau peacock bass ini salah satu ikan predator yang nyeremin banget, guys. Tuh, sampai diliatin Oscar loh, guys. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu ya, istilahnya apa ya, ikan peacock bass ini asal muasalnya itu berasal dari benua Amerika, guys ya. Untuk spesifiknya sebenarnya tergantung istilahnya apa, spesiesnya. Ada yang dari Orinoco dan lain-lain, guys ya. Jadi yang jelas ya, si ikan peacock bass ini termasuk ikan yang enak banget gitu ya. Istilahnya apa, gigitannya, terus tarikannya. Makanya jangan heran di Amerika sana ikan peacock bass ini dijadikan ikan pancingan gitu ya. Dia dijadikan target untuk memancing karena ketika kita mancing, wah itu nikmat banget, guys. Kamu mungkin sering lihat ya di Instagram gitu ya, banyak banget orang yang mancing ikan peacock bass, guys. Kita balik ke peacock bass orisingu, guys. Jadi aku cukup kaget ya dengan nama peacock bass orisingu. Jadi mungkin yang aku tangkap mungkin ini ya, persilangan antara peacock bass orinoco dengan peacock bass singu. Jadi istilahnya apa ya, dalam pibas itu bisa jadi masih bisa disilangkan gitu. Meskipun mungkin tingkat kesulitannya agak ekstrim dan nggak bisa sembarangan dilakukan oleh pemula, guys. Cuman menurut aku kalau dilihat ya, mulai dari ciri fisiknya terus mentalnya, ikan ini spesial banget. Jadi
istilahnya ikan-ikan dari iwak predator itu jos banget lah, karena memang pelayanan diutamakan gitu, sama kepuasan pelanggan kayak kita itu jadi penting gitu buat iwak predator. Jadi untuk ikannya nggak usah diragukan lagi guys. Kita sekalian ganti kapas putihnya di sini guys. Nih, ini udah kotor banget, dan kalau misalkan kita terus-terusin, wah bisa bahaya buat kualitas air di tank ini guys. Takutnya malah mati semua nanti. 15 minutes later. Sekarang kita tambahin dengan kapas putih yang baru ya guys. Jadi kapas putih ini bisa kamu dapetin ya di toko terdekat atau mungkin di online, itu banyak banget yang jual. Dan ini aku taruh di chamber terakhir juga karena untuk mengantisipasi kalau misalkan ada kotoran yang lolos, dan itu bisa kita istilahnya apa ya, diendapkan gitu ya, ditahan sama si kapas putih ini. Jadi nggak terlalu mengotori lah. Cuman memang kalau begitu diangkat kapas putihnya, takutnya malah keluar semua, jadi harus hati-hati. Dan ini sekalian aku coba nyalain juga si filternya ini. Jadi kita lihat ya gimana flow dari filtrasi ketika mesinnya ini nyala guys. Tuh kamu bisa lihat sendiri ya, itu udah mulai mengalir ya. Nih udah mengalir ke sini, lewati biobol dan ngelewati kratobak, terus tuh udah mulai mengalir guys, mantap. Cuman mungkin masih agak kotor ya, soalnya bisa jadi ada yang masih lolos guys. Hal ini maklum ya, jadi nggak perlu panik, tapi biasanya seiring berjalannya jam ya, 2 jam atau 3 jam kemudian nanti bakal bersih lagi guys. Waktunya kita buka ikan peacock bassnya. Jadi di sini seperti yang aku bilang, mungkin kamu lupa ya, ini ada peacock bass mono, orinoco, dan keelberry. Nah ini mononya ada 2 ekor ya, jadi totalnya ada 4 ekor untuk semua peacock bass yang ada di tank ikan Oscar. Nah ini kita langsung lepasin tuh, 1 ekor udah keluar dan yang lainnya belum keluar guys. PW banget ya di kantong plastik. Tuh akhirnya guys, kurang 1 lagi, itu kok nggak mau keluar gitu ya. Tuh dia sebenarnya bisa keluar tapi kayak nggak mau gitu loh guys. Tuh dia kayak bertahan itu tuh dia malah ke arah sebaliknya loh guys, aneh banget ya. Padahal di tank ini lebih luas gitu dibandingkan kantong plastik guys. Akhirnya 4 ikan peacock bass udah keluar dan masuk ke tank Oscar guys. Tuh kamu bisa lihat sendiri ya, mereka benar-benar cocok ya dengan setup seperti ini. Ada pasirnya, background hitam ya, sehingga warna peacock bass ini benar-benar mencolok gitu ya, karena backgroundnya hitam gelap ya, kontras dengan warna tubuhnya yang lebih terang. Martin! Tuh bentuknya pun kayak roket ya, jadi keren banget lah si ikan peacock bass ini. Kamu kemarin sempet request untuk nambah ikan peacock bass nggak? Nah ini udah terkabulkan nih, peacock bass di tank Nakama Aquatics. Jadi peacock bass ini emang aku sengaja pilihin yang agak kecil supaya bisa gabung sama yang lainnya guys. Takutnya kalau dia terlalu besar, wah malah dimakan nanti ya. Dan kalaupun kecil ya, itu imut-imut kan. Jadi kita bisa ngelihat progresnya gimana ya, cara makan dia waktu kecil, nanti semakin besar gimana juga cara makannya. Nah nanti kita bandingin tuh ya, cara makan waktu dia kecil, cara makan waktu dia besar. Dan apa ya, ikan peacock bass ini bukan termasuk ikan yang apa ya, makan tank meat gitu. Jadi nggak perlu khawatir selama tank meatnya itu ukurannya sepadan guys. Jadi jangan sampai ikan peacock bassnya ini lebih besar daripada tank meatnya. Cuman kalau misalkan untuk kasus menggigit ya, nggak bakal terjadi guys, karena si peacock bass ini cenderung untuk menelan secara langsung dibandingkan mengoyak-ngoyak mangsa kayak piranha gitu ya, nggak mungkin, karena mereka beda tipe berburunya guys. Untuk tipe ikannya sendiri, peacock bass ini termasuk middle range. Wah apaan tuh bang middle range? Jadi middle range itu kayak ikan itu kan dibagi kan tipe berenangnya. Nah dia ini berenang di area tengah-tengah guys. Dia di atas juga enggak, di bawah juga enggak. Jadi dia tuh di tengah-tengah. Nah kalau misalkan ikan di tengah itu emang cocok banget ya untuk ngeramein tank guys, karena dia ini bisa lebih fleksibel tuh.
dia mulai agak ke bawah-bawah meskipun nggak sampai menyentuh pasir ya kayak si palmas. Dia hanya ke area bawah tapi nggak sampai nyentuh. Nah itu ciri-ciri ikan tipe tengah tuh ya. Atau mungkin dia ke atas tapi nggak sampai ke permukaan air gitu ya. Kenapa tuh tadi tuh? Sampai digetok ya sama ikan Oscarnya. Waduh, kenapa itu tadi? Mungkin lagi di ospek kali ya. Maklum ya, ikan baru datang guys. Mungkin sekolah aja di ospek ya, apalagi di sini guys. Setelah aku pantau beberapa saat, gak ada indikasi atau tanda-tanda mereka bakal jahilin ataupun sebaliknya ya, mereka dijailin. Gak ada guys. Jadi aku bisa simpulin untuk sementara tank untuk ikan-ikan di sini aman guys. Kita pindah di tank belut nih. Kita waktunya buka atau lepas si peacock bass orisingunya guys. Jadi peacock bass orisingu langsung aja ya kita buka. Takutnya kalau kelamaan guys malah mati ya, kehabisan oksigen nanti. Ya, waktunya kita lepasin peacock bass orisingunya guys. Caranya gampang, tapi memang harus hati-hati ya. Takutnya itu ikannya stres guys. Jadi kita balikin aja kayak gini. Nah, kita buat seolah-olah dia itu memang pengen keluar gitu. Jangan sampai dia kayak dijebrok-jebrok gitu ya. Wah, itu kasihan tuh nanti tuh. Takut lecet ya, takut juga nanti dia stres. Nah, ini kayaknya dia agak kesulitan. Tapi kita harus tetap sabar guys untuk ngeluarin si ikan peacock bassnya. Oke. Iya, mantap. Dia keluarnya dengan cara mundur guys. Tuh. Dari segi warnanya aja kayak istilahnya apa ya, coklat ke emasan gitu ya. Keren banget sih kalau menurut aku. Apalagi ada garis hitamnya dan bintik-bintiknya. Wah, bener-bener gokil sih. Apalagi dia di sini mungkin berteman dengan ikan-ikan yang kadang mungkin ya sedikit jahil kayak nila, terus gurame sabah. Tapi itu justru baik untuk supaya coraknya itu nggak terlalu buram ya. Jadi dia ini terpicu gitu dari segi corak warnanya guys. Itu kalau yang aku tahu ya. Jadi kita bisa kasih stimulus jahilnya ikan lain supaya coraknya ini tetap terjaga. Mungkin buat kamu yang punya pengalaman lain bisa juga tulis di kolom komentar. Apakah yang aku bilang tadi sesuai dengan pengalaman kamu? Tulis aja guys di kolom komentar. Tuh, karena memang aku agak jarang sih pelihara peacock bass ini. Nih guys, yang aku bilang gurame sabah alias giant red-tailed gourami. Sesuai namanya ya, ekornya merah, terus kepala dan badannya itu cukup gede. Jadi seolah yang lain itu kayak kentang banget gitu dari segi ukuran ya. Karena ikan gurame ini memang punya postur yang cukup gede. Dan dia ini aman sih sebenarnya. Meskipun gede, dia nggak bakal makanin tank netnya. Ya cuman sometimes dia jahil sih ke ikan-ikan lain. Mulai dari makanin sirip nila ya, itu sampai robek-robek semua loh guys. Kalau dilihat-lihat sih tuh, ikan peacock bass orisingunya masih agak malu-malu ya, atau mungkin takut terintimidasi oleh ikan-ikan lainnya. Jadi dia bersembunyi di balik dekorasi tanaman. Ya sebenarnya wajar sih, tapi antara dia adaptasi atau emang ketakutan guys dengan ikan lainnya. Tapi kalau ketakutan enggak sih kayaknya ya. Dia ini ikan predator yang galak loh. Galak dalam artian dia punya wibawa sebagai predator gitu. Akhirnya guys, ikan peacock bass orisingu mulai keluar. Ya, dia malah balik lagi guys. Padahal tadi dia udah sempat keliling ya satu kali. Cuman dia malah balik lagi guys. Oke, dia mulai ke arah sebaliknya. Semoga dia nggak terlalu mojok-mojok gitu ya. Ada orang. Ngapain tuh gurame sabahnya tuh? Jangan-jangan dia mau jailin. Waduh, tuh. Mulai dikejar guys ekornya guys. Waduh, ini tanda-tanda sih tuh. Mulai diraba-raba, mulai diliatin guys. Kayaknya ya si gurame sabah ini emang ya tuh. Lagi mau ngapain itu tuh? Dia kayaknya bener-bener mengintimidasi si ikan peacock bass yang baru datang guys tuh. Emang ya dasar gurame sabah ini ikan yang jahil banget. Ya meskipun dia nggak mematikan sih, dia kayak usil-usil aja gitu. Tuh sampai mojok kayak gitu. Kasihan juga sih sama peacock bassnya. Tapi tuh dia balik lagi gitu. Jadi peacock bass ini sebenarnya aman sih, nggak bakal terluka sama dengan gurame sabah.
Jadi dari tadi dia itu keluar keliling, habis itu kembali lagi guys tuh ke semak-semak apa dekorasinya. Jadi dia ini bisa aku simpulin dia masih mengeksplorasi dulu guys. Gimana sih tank ini? Kalau kita lihat dari jauh guys tuh, ikan Chinese alligatornya lagi bersih-bersih guys. Jadi aku nggak berani mendekat nih, takutnya dia malu ya terus keusir kabur. Nah kalau ini Dia orang bukan ya? ikan peacock bassnya guys. Jadi mereka masih hidup dengan tentram dan damai guys. Setelah aku tinggal beberapa saat, ikan peacock bass ori singunya gak malu lagi guys. Jadi dia mulai berani. Dari yang awalnya di dekorasi itu dia keliling ya, sekarang ada di sini guys. Tuh dia kayaknya udah gak takut lagi. Dia udah mulai beradaptasi dengan baik guys. Meskipun tuh dia cenderung untuk balik lagi gitu ya. Tapi nggak masalah, namanya juga beberapa jam setelah datang guys. Jadi ya namanya kita baru datang gitu kan, kaget gitu. Mungkin wah apa nih gitu kan. Ada dekorasi ini, dekorasi itu, ada ikan ini, ikan itu. Dia masih kayak mengenali dulu gitu ya lingkungan sekitarnya guys. Sekalian aku mau tunjukin kabar ikan langfish. Jadi dari kemarin tuh dia belum mau makan guys. Aku kasih ikan ya dan lain-lain. Dia ini kayak masih males gitu untuk makan tuh. Tankmate-nya aja masih utuh guys. Bahkan aku kasih lobster dia juga nggak dimakan gitu. Entah dia lagi puasa atau gimana guys. Ya memang sih di alamnya dia bisa tahan nggak makan selama 6 bulan ya. Cuman ini dia udah disediain makanan loh. Harusnya dia suka banget sih dengan makanan yang aku kasih. Tapi karena dia ini lagi nggak mood kayaknya ya. Ada yang lagi bersih-bersih kayu tuh guys. Jadi itu ikan Chinese alligator. Dia memang suka makanin kayak gitu guys. Jadi emang aku sengaja nggak usir dia. Karena memang dia ini berguna banget gitu untuk makanin lumut, alga gitu ya. Yang menempel di kaca ataupun di kayu-kayu. Nah jadi itu dia guys. Kita udah unboxing peacock bass. Mulai dari peacock bass ori singu, peacock bass monoculus, peacock bass orinoco, sampai peacock bass kelberry. Ya memang sih sebenarnya masih banyak lagi jenis peacock bass lainnya. Dan menurut aku ini udah cukup banget dan oke banget untuk ngeramein tank yang sekarang guys. Jadi memang ini salah satu ikan yang aku rekomendasiin banget untuk pemula. Karena harganya terjangkau, terus cara ngerawatnya mudah. Dan buat kamu yang pengen dapetin ikan peacock bass, kamu bisa ke @iwakpredator. Di sini banyak banget ikan dengan kualitas yang terbaik guys. Cek aja ya Instagramnya. Mereka benar-benar damai. Kalau menurut kamu gimana guys? Tank yang ada di sini udah keren belum? Boleh banget kalau misalkan kamu punya saran ya, tulis aja di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.